Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, izinkan saya berbagi pandangan. Saya mengikuti dengan seksama apa yang sedang terjadi di negeri ini. Dan terus terang kondisinya tidak baik-baik saja. Rupiah jatuh ke titik terendah sepanjang sejarah. Harga-harga naik, kesempatan kerja menyempit, daya beli rumah tangga melemah, tabungan tergerus. Dan ini berdampak pada hajat hidup orang banyak. Tantangan di depan juga masih panjang. Geopolitik yang memanas, konflik membayang di Timur Tengah, dan para ilmuwan mengingatkan El Nino terkuat dalam sejarah pengamatan itu sudah ada depan mata. Satu ujian saja berat, saat ini beberapa datang bersamaan, maka beratnya berlipat. Dalam situasi seperti ini, yang paling dibutuhkan pasar dan publik adalah satu hal, kepastian. Bukan ketenangan semu, bukan masalah yang ditaburi gula-gula, tapi kepastian yang lahir dari transparansi dan kejujuran. Dari arah yang jelas, dari pemerintah yang tahu akan kemana negeri ini dibawa. Sayangnya, itu yang justru tidak kita dapatkan. Data dipilih-pilih, hanya yang baik yang ditampilkan, yang buruk disembunyikan. Komentar pejabat soal situasi serius sering terdengar enteng bahkan bercanda. Kebijakan berubah-ubah, hari ini begini, besok berbeda. Pasar bingung, publik bingung, investor menahan diri, bahkan sebagian kabur. Keteladanan juga tidak hadir. Di saat rakyat diminta berhemat mengencangkan ikat pinggang, pemerintah justru sibuk dengan hal-hal yang bukan prioritas. Pemborosan di atas, pengetatan di bawah. Ini tampak sebagai ketidakpekaan. Peringatan sudah datang dari mana-mana. Dari ekonom dalam negeri, dari lembaga keuangan internasional, dari media-media nasional dan internasional yang mengamati Indonesia. Tidak mungkin mereka semua keliru bersama-sama di saat yang sama. Ini yang dipertaruhkan adalah hajat hidup ratusan juta orang. Maka situasi ini harus diperlakukan dengan keseriusan yang sepadan. Oleh karena itu saya mengajak kepada pemerintah, berhentilah memberi obat tidur kepada publik. Buka data apa adanya. Sampaikan masalah dengan jujur. Berikan arah kebijakan yang jelas dan konsisten. Pimpin secara solid, ajak, dan dari atas sampai bawah. Itu yang menenangkan pasar, dan itu yang akan menenangkan rakyat. Lalu kepada teman-teman semua, bersiaplah. Suka tidak suka, masa-masa berat masih ada di depan kita. Tekanan ekonomi belum reda, cuaca ekstrim akan hadir dan menerpa, dan dunia di luar sedang bergolak. Tentu kita tetap harus optimis bahwa kita akan bisa melewati itu semua. Asal kita berjalan dengan mata terbuka, bukan dengan ilusi yang dibuat-buat. Kita pasti bisa, tapi syaratnya satu, serius. Mari kita serius mengurus bangsa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu menempatkan perspektif global, regional, di dalam apapun proses pembelajaran yang terjadi. Kampus-kampus, apalagi di Bandung Bapak Ibu. Kampus-kampus di Bandung ini memiliki keunikan yang beda sekali dengan kampus-kampus tempat lain. Di sini ekosistem pendidikannya sudah memiliki waktu pengembangan yang amat panjang. Di dalam institusi pendidikan Bapak Ibu sekalian, yang sangat sulit digantikan itu bukan ranking di jurnal, bukan. Yang paling sulit digantikan adalah masa hidup dari institusi itu. Itu yang sulit digantikan Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Bapak Ibu lihat perguruan tinggi terlama di dunia, bukan tertua ya, banyak yang tertua udah nggak eksis lagi. Jadi kita gunakan yang terlama. Terlama itu sudah ada sampai sekarang masih hidup. Semua institusi terlama itu memiliki akumulasi pengalaman di dalam institusi pendidikannya yang sulit digantikan. Bapak Ibu lihat di Korea Selatan, Bapak Ibu lihat di Cina. Begitu banyak perguruan tinggi yang ranking dunianya sampai ke puncak. Sampai ke puncak. Tapi dia belum bisa membangun institusi, ekosistem institusinya seperti institusi yang usianya 400, 500, 300 tahun. Tidak bisa itu. Yang mereka bisa kalahkan itu rankingnya. Untuk risetnya, untuk pengajarannya. Tapi ekosistemnya sulit. Karena ekosistem ini waktu. Nah Bandung, sebuah ekosistem pendidikan yang usianya salah satu yang paling panjang di Indonesia. Bahkan di Asia Tenggara salah satu yang paling panjang, Bandung. Sehingga ekosistem ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk bagaimana membaca zaman baru yang akan datang. Karena kita semuanya global Bapak Ibu.
Dan kalau semuanya global itu artinya tema yang dibahas bukan saja tema yang sedang relevan dengan Bandung, bukan saja relevan dengan Indonesia, tapi relevan dengan regional, dengan dunia. Nah, pengayaan ini Bapak Ibu sekalian dibutuhkannya sekarang, supaya perspektif anak-anak kita di masa yang akan datang adalah perspektif regional dan dunia. Ini Bapak sekalian kita butuhkan supaya anak kita menjadi pemenang. Sementara di tangga-tangga lain mereka melakukan itu. Kalau Bapak Ibu lihat ke tetangga kita, semua menengok ke Indonesia karena Indonesia ini gede betul. Sebagai tetangga kita itu tetangga yang sangat besar. Singapura memandang begitu, Thailand memandang begitu, Malaysia memandang begitu. Mereka tahu bahwa untuk tumbuh besar mereka harus kolaborasi dengan Indonesia. Dan mereka harus mengetahui apa yang terjadi di Indonesia. Nah, kita karena besar, seringkali tidak sadar bahwa kita juga harus segera menjadi yang punya wilayah Asia Tenggara. Yang mewarnai Asia Tenggara, yang mewarnai Asia. Ini, Bapak sekalian, membutuhkan materi-materi di perkuliahan kita yang memasukkan percontohan, memasukkan tema-tema yang kaitan dengan global. Jangan hanya yang berada di bidang studi internasional, tapi yang non-internasional juga harus memasukkan aspek global ini, supaya muncul kesadaran itu. Nah, ini membutuhkan dari siapa? Dari dosennya, nggak bisa mulai dari mahasiswanya, justru dari dosennya. Nah, ini PR kita. Tadi yang pertama menjadi pembelajar. Jadi Bapak sekalian yang kami hormati, kalau kita aspek ketiga ini bisa kita perkuat, maka ini akan menjadi satu kekuatan luar biasa. Lalu yang poin keempat, barangkali poin terakhir untuk pemantik diskusi saja, Bapak sekalian, bahwa mau tidak mau kita akan memanfaatkan teknologi digital. Ini tidak ada pilihan. Karena itu, bagi kita-kita semua yang berada di kampus, harus siap untuk menjadi pembelajar yang tidak kalah dengan mahasiswanya. Bukan di dalam bersosmed, Bapak Ibu. Nanti indikasinya jumlah posting gitu, bukan. Kalau posting itu soal lain gitu. Tetapi bagaimana memanfaatkan teknologi digital di dalam satu penyusunan materi-materi kuliah, di dalam penyusunan riset, di dalam memantik mahasiswa untuk pemanfaatan teknologi digital, contoh-contohnya. Nah, mau tidak mau harus mulainya dari kita. Kalau itu kita lakukan, keempat itu, mudah-mudahan kita akan punya bekal di dalam memenangkan generasi kita ke depan. Apalagi Unisba. Unisba ini kampus perjuangan, didirikan dengan niat perjuangan. Ketika tadi diingatkan oleh Pak Rektor tahun 58, ketika ini dimulai, semua memandang ini bukan sekedar kampus untuk menghasilkan sarjana. Ini kampus untuk menghasilkan pejuang. Pejuang, pembelajar, apalagi? 3 ya? Pembaharu. Jadi semangat itu tidak boleh hilang di dalam situasi sekarang ke depan. Kalau kita lihat umat Islam secara umum sering gagal bukan karena tidak mampu. Umat Islam sering gagal karena tidak membaca perubahan zaman. Dan ketika perubahan zaman terjadi, lalu kita terlambat di dalam mengantisipasi. Setelah terlambat, biasanya kalah. Kalau kalah seringnya marah. Ya, marah kalau punya dalil, diungkapkan melalui dalil, Bapak Ibu. Tapi mulainya dari mana? Kekalahan. Karena itulah jangan sampai kalah dulu. Nah, untuk itu kita harus segera maju. Kami menyaksikan sekalian institusi-institusi berkembang di berbagai negara dengan semangat untuk memperbaharui ini. Kalau mau lihat contoh, saya rasa yang paling menarik adalah Jepang, yang kedua adalah Korea Selatan. Ini 2 negara yang serius mengejar ketertinggalan dengan serius memperbaiki institusi pendidikan. Dan Jepang melakukan itu dalam waktu sekitar 50 tahun. Mereka bisa menyamai yang terjadi di Eropa Barat. Korea dalam waktu 60 tahun menyamai 350 tahun di negara-negara Barat. Jadi
Ini harus kita seriusi kerjakan di sini. PR-nya banyak Bapak Ibu sekalian. Saya rasa yang harus kita lakukan. Ini baru ngomong di kampus Bapak Ibu. Kalau ngomong Indonesia lebih banyak lagi tantangannya. Tapi nanti aja forum Indonesianya. Tapi ini kita ngomong di kampus saja. Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi ya. Luar biasa sekali teman. Kali ini Anies betul-betul geram dan akhirnya memberikan pernyataan terhadap situasi saat ini ya. Dan Anies menyorot tentang bagaimana situasi rupiah saat ini teman, tentang ekonomi ya, tentang rupiah yang semakin melemah. Apalagi pada saat yang lalu bagaimana Prabowo Subianto memberikan statement tentang orang desa nggak pakai dolar ya. Itu kan ramai sekali teman-teman pemberitaannya dan ditanggapi banyak orang ya. Melemahnya nilai rupiah tentu ini sangat berpengaruh teman-teman terhadap perekonomian kita ya. Bagaimana tidak, dengan tingginya dolar artinya segala bahan-bahan pokok ya itu terpengaruh juga di kehidupan masyarakat baik di desa maupun di perkotaan ya. Misalnya harga ya gandum misalnya, Indomie itu kan ya bahan bakunya juga adalah gandum. Gandum itu diekspor menggunakan dolar teman-teman ya kan. Ketika dolar naik, biaya transport juga naik ya, biaya produksi naik, akhirnya biaya Indomie juga pasti naik ya. Begitu juga minyak dan sebagainya teman-teman. Jadi bukan hanya orang kota yang terdampak, orang desa pun terdampak ya kan. Dan bagaimana mencari pekerjaan sulit dan sebagainya. Inilah yang disorot oleh Anies Baswedan ya. Dan apa yang dikatakan oleh Anies Baswedan tentu ini sangat benar ya. Dan ini harus diperhatikan. Harus ada kerjasama setiap stakeholder teman ya. Bagaimana kementerian, pemerintah harus bekerja keras ya untuk menurunkan atau membuat strategi ya, bagaimana menurunkan dolar ini teman. Dan kalau kita lihat bagaimana debat panas antara anggota DPR Komisi 11 dengan Bank Indonesia beberapa waktu yang lalu ya kan, itu kan sangat panas sekali teman-teman ya. Bagaimana kritikan oleh DPR terhadap Bank Indonesia teman yang bertanggung jawab terhadap rupiah teman. Anies memang sangat luar biasa ya. Makanya saya selalu mengatakan beliau ini kalau mengkritik nggak main-main ya. Kecerdasan beliau sangat luar biasa. Saya yakin bahwa apa yang dikatakan oleh Anies ya, ini sebagai bahan evaluasi ya, memberikan vitamin ya kepada pemerintah dalam mengambil kebijakan. Bagaimana menurut kalian?